Ya, untuk analisis menggunakan Amos, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini ya, klien 0707, data dan hasil Amos. Jadi sebelum kita melakukan analisis Amos, ada baiknya kita buat dulu ya folder-folder seperti ini, ya, seperti ini yang saya contohkan. Jadi di sini ada Seva 1, Seva 2, Eva, file Amos. Jadi file Amos ini berisi trial model ya. Nah, ini tidak saya kirim karena isinya hanya trial model. Kemudian ada send. Nah, ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada Amos sendiri itu setiap kita melakukan analisis maka akan muncul file-file seperti ini ya. Nah, file-file seperti ini. Nah, ini adalah file dari Amosnya. Kalau kita tidak dibuat folder seperti ini sesuai dengan tahapan ujinya, maka nanti seperti ini ya hasilnya. Jadi akan rumit sekali nanti outputnya. Itu dibuat dulu folder-folder seperti ini, kemudian pada datanya di sini ada dua set ya, yaitu adalah data yang ini. Jadi data ini adalah data yang asli. Kemudian ada ini data edit. Nah, ini yang akan kita gunakan. Jadi pada data ini adalah data yang sudah saya perbaiki ya. Nah, ini adalah data asli, ini adalah data yang sudah diperbaiki. Kemudian karena ini ada banyak sub variable seperti ini contohnya, jadi X1 ini ada beberapa sub ya, ada vision, altruistic love, hope, fate, panggilan dan lain-lain. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, ada 5 sub variabel. Jadi pada Amos itu tidak bisa kita menganalisis sub variabel. Jadi untuk subnya ini nanti kita hitung nilai rata-ratanya, kemudian baru kita masukkan ke dalam Amos. Nah, untuk perhitungan rata-rata nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, ini jadi rata-ratanya ini berbentuk bulat, tidak ada angka di belakang koma. Nah, ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti contoh ini ya. Nah, contoh untuk sub variabel yang x11. Nah, ini ada rumusnya. Jadi x11 itu adalah rata-rata dari ini ya, rata-rata dari sub variable vision. Nah, ini rumusnya. Ini seperti itu. Nanti data ini yang kita akan gunakan di aplikasi SPSS maupun Amos. Oke, setelah seperti ini kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30, namun nanti di versi berapapun akan sama saja prosesnya. Jadi untuk Amos sendiri ini aplikasinya sangat manual ya, jadi untuk pengujiannya terpisah-pisah. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy dulu ini ya. Ini kita copy. Kemudian kita paste di variable view di name sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, ini kita copy ini ya. Nah, kita copy. Nah, ini sampai sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini, yang kita pertama lakukan adalah menganalisis EVA. Jadi EVA itu adalah exploratory factor analysis, atau bisa juga kita sebut di sini sebagai uji validitas dan reliabilitasnya. Nanti di sini ada uji KMO, uji loading factor, dimensi, dan rombak alpha ya, seperti itu. Jadi ada beberapa parameter uji. Nah, kita uji dulu ini ya, dimensinya. Nah, untuk menguji dimensi seperti saya bilang tadi, di sini kita lakukan di folder EVA yang ini. Oke, caranya analyze, kemudian kita pilih ini ya, dimension reduction, faktor. Nah, ini kita masukkan seluruhnya seperti ini ya ke kolom variabel. Kemudian kita pilih menu option. Nah, di menu option ini kita klik ini ya, suppress small coefficient absolute value below, kita ganti ke titik 40. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini adalah batas dimana suatu konstruk atau suatu kuesioner ini ya. Nah, ini yang x1, x11, x12 itu dikatakan valid. Jadi valid itu harus di atas 0,40 atau titik 40 kalau di sini.
continue, kemudian score kita biarkan, rotation. Nah, untuk rotation kita pilih di sini menggunakan rotasi dari ini ya, direct oblimin, continue, kemudian extraction. Extraction seperti ini kita biarkan default. Nah, untuk deskriptif kita centang ini ya, kita centang KMO. Nah, ini KMO dan Bartlett, continue lalu klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi yang kita gunakan nanti ini ya, tabel KMO dan tabel ini pattern matrix. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya pada uji EFA, di sini juga ada pengujian ini ya, Kerbak Alpha. Nah, Kerbak Alpha kita menguji nilai reliabilitasnya. Nah, untuk uji reliabilitas caranya seperti ini: analyze, scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan sesuai dengan variabelnya. Contoh ini ya, X, ya, X1 seperti ini, kemudian klik OK. Nah, ini kita beri nama supaya tidak tertukar. Double klik, kita tulis X, sini X1. Selanjutnya untuk variabel berikutnya, ini kita lepaskan dulu ya, kita pindahkan dulu. Nah, kita masukkan ini. Untuk X2 ini ada 3. Nah ini nilainya ya, dan begitu pun seterusnya. Oke, saya jelaskan dulu untuk pengujian EFA-nya. Nah, pada EFA di sini ada yang pertama kita lihat adalah uji ini ya, KMO. Jadi KMO ini untuk melihat apakah konstruk itu dapat membentuk latennya atau tidak. Nah, ini ya. Nah, di sini nilainya harus di atas 0,50. Di sini sudah ada parameternya. Nah, KMO ini kita di sini ya tabelnya. Jadi Kaiser-Meyer. Nah, ini 0,904. Nah, ini sudah lebih besar. Kemudian untuk melihat apakah konstruk itu berkorelasi dengan variabel lainnya, konstruk itu yang ini ya, X1, X11, X12. Nah, ini adalah konstruk. Kemudian kita lihat di sini nilainya untuk barrel test ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini 0,000. Nah, ini ya, lebih kecil dari 0,5. Maka untuk kedua uji ini sudah memenuhi kriteria dapat dikatakan valid. Nah, kemudian untuk uji ini, uji dimensi ya, EFA dimensi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya, di pattern matrix. Jadi pattern matrix ini nilainya harus di atas 0,4. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,4. Jadi kalau ada yang negatif ini diabaikan ya, untuk notasinya diabaikan. Nah, yang penting itu nilainya di atas 0,4. Nah, kita lihat untuk loading faktor. Contoh ini ya, untuk X1. Nah, X1 ini dia berada di dimensi 2 secara keseluruhan, artinya di sini berkelompok ya. Nah, ini di dimensi 2. Kemudian nilainya ini ya, nilainya di atas 0,4, seluruhnya dikatakan valid. Kemudian untuk nilai reliabilitasnya ini ya, yang kita uji tadi. Nah, ini 0,869. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,6, maka dikatakan valid. Jadi untuk variabel X1 ini bisa dikatakan seluruhnya sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nah, untuk X2 dan seterusnya caranya sama ya, seperti tadi. Kemudian setelah diuji EFA, kita lanjut ke pengujian confirmatory factor analysis. Di sini menggunakan AMOS. Nah, untuk AMOS ini caranya agak tricky ya. Jadi ini harus bersabar untuk penggunaan AMOS ini karena semuanya serba manual. Oke, nanti hasil ini bisa di save. Tinggal ini klik save, lalu nanti disimpan di mana yang diinginkan. Oke, seperti itu. Nah, untuk pengujian AMOS seperti yang saya bilang tadi, jadi kita harus buat dulu seperti ini ya. Nah, untuk file AMOS yang seperti saya bilang di awal, ini adalah untuk uji coba modelnya. Oke. Nah, ini kita bisa close dulu. Nah, ini juga nanti di save ya, di save. Nah, di save menjadi seperti ini, data AMOS. Jadi setiap folder ini harus berisi data AMOS seperti ini. Nah, ini ya, data AMOS. Nah, ini seperti itu. Nah, untuk pengujian ini ya, pengujian CFA, caranya seperti ini. Kita buka dulu AMOS. Nah, ini
kita ini ya di file Amos ya, kita coba di file Amos. Nah ini sini sudah di copy datanya, kita buka aplikasi Amos. Jadi Amos itu adalah plugin ya dari SPSS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini nantinya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan dulu data penelitiannya. Caranya ini ya. Nah, ini kita klik select data file. Nah, file name. Nah, kita masukkan data Amos. Jadi data Amos itu yang kita masukkan adalah data yang sudah berada di dalam folder. Nah, contoh ini data Amos. Kemudian open, lalu klik OK. Dan kemudian kita set outputnya, klik yang ini ya, analysis properties, output. Nah, minimasi story kita lepas dulu. Nah, ini kita centang semua yang ini. Nah, seperti ini. Kita bisa close, kemudian kita buat modelnya. Nah, untuk membuat model itu di sini kan ada ini ya, ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4 variabel. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita klik yang ini ya. Yang draw variable. Nah, ini. Nah, kita buat seperti ini, kemudian kita lihat di sini ada ini 3 ya. Nah, supaya bentuknya sama seperti caranya. Ini yang paling sedikit 3. Nah, kita buat dulu yang ini. Tuh 2 3. Nah, kemudian kita putar, kita rapikan. Oke. Nah, saya asumsikan untuk Anda yang menggunakan Amos itu sudah bisa mengoperasikan ini ya. Nah, seperti ini, lalu kita copy 4 ya. Nah, ini mesin fotokopi, kita tarik saja. Nah, lalu kita beri nama. Untuk beri namanya tinggal double klik seperti ini. Nah, untuk variabel ini ya, nah ini kita beri nama, kita copy saja supaya lebih cepat. Nah, untuk variabel name kita tulis di sini x1. Kemudian untuk variabel label, nah kita gunakan ini ya, kita gunakan nama aslinya. Jadi x1 ini nanti yang akan muncul di dalam analisis. Kalau ini masih seperti ini ya, terlalu besar, kita bisa kecilkan ke 10. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bisa close. Selanjutnya adalah, nah kita tambahkan nih, ini ada berapa? Ini ada 5. Karena ini cuma 3, kita buat dulu 4 5 seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ini ya, kita masukkan konstruknya. Nah, konstruk kita masukkan di sini. Nah, ini yes variable dataset, kita tarik ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah seperti ini dilanjutkan ke variabel berikutnya. Seperti itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi saya bukakan yang sudah saya buat saja. Oke, saya bukakan yang sudah selesai, yang ini ya. Nah, yang nanti yang dibuka itu dalam save file Amos itu yang ini ya, yang biru ini. Nah, ini yang dibuka yang ini. Ya, untuk pengujian CFA ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Misalkan seperti tadi kita sudah masukkan seluruhnya ya. Nah, kita sudah masukkan seluruhnya. Kemudian untuk nilai ini error ya, oke, itu nanti kita klik plugin, selalu ini ya, tinggal name unobserved variable. Nah, nanti akan muncul ini error ini, nilai error ini secara otomatis ya. Jadi ini tidak diketik satu persatu. Nah, untuk menampilkan seperti tadi ya,
keterangannya. Nah, kita tinggal klik title, kemudian pilih center origin, ini kita ganti ke 12, lalu kita ini back, kita copy ini ya ke Shopit, uji kelayakan model, copy, kemudian kita paste di sini, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat koefisien jalur untuk pengujian CFA. Nah, caranya klik ini yang jari telunjuk, nah, seperti ini, kemudian plugin, lalu pilih draw covariance. Nah, akan muncul seperti ini ya secara otomatis. Kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan seperti ini. Nah, seperti ini, lalu kita bisa klik save ya. Nah, kita save as. Nah, kita nanti tulis seperti ini ya, CFA 1 seperti itu, tinggal klik save saja. Nah, setelah di save, lalu kita bisa uji. Nah, pengujiannya tinggal klik ini saja. Nah, ini ya. Nah, kita lihat apakah sudah muncul nilainya. Nah, ini nilainya sudah muncul ya. Di sini ada ringkasan pengujiannya, ada probe, DFI, dan RSMEA. Nah, yang paling penting di sini adalah nilai probe dan RSMEA. Jadi dua nilai ini harus terpenuhi ya. Jadi probe ini atau p-value ini nilainya harus di atas 0,05, kemudian untuk RSMEA ini harus lebih kecil lebih kecil dari 0,08. Ini probe ini harus lebih besar dari 0,05. RSMEA harus lebih kecil dari 0,08. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada yang belum terpenuhi, yaitu nilai probe-nya. Nah, ini. Jadi probe-nya ini untuk p-value ya, ini p-value itu belum terpenuhi. P-value dan chi-square kalau di sini ya. Nah, ini tidak terpenuhi. Oke, dan untuk melihat hasil output, kita klik ini ya. Nah, ini view text. Nah, seperti ini, lalu kita bisa ke ini model fit. Nah, untuk melakukan interpretasi seperti ini, copy, jadi nanti di copy seluruhnya. Oke, lalu kita bisa paste di sini. Nah, kita rapikan dulu. Nah, seperti ini ya, lalu diinterpretasikan seperti yang saya buat seperti ini. Dan ini berlaku untuk ke semua pengujian ya, caranya sama seperti itu, nanti tinggal diulang saja. Oke, jadi P nya ini masih lebih kecil dari 0,05. Nah, ini kita save, maka ini menjadi CFA 1. Kemudian untuk CFA 2, nah ini kita harus melakukan eliminasi ya. Nah, harus melakukan eliminasi. Jadi eliminasi di sini kita lihat di sini di output, kita lihat di sini ya, modification indices. Nah, kita lihat di sini yang memiliki nilai MI besar, atau di sini ada banyak yang kembar yang ini ya. Nah, ini di sini yang bermasalah yaitu di E7. Nah, karena nilai MI-nya terbesar. E7 itu ada di sini ya. Nah, ini E7, dan kita lihat di sini ada E7 ya. Oke, E7 dan E8. Nah, ini kita hapus. Oke, E7, E8 dan E7. Nah, ini. Nah, karena di sini ininya satu ini hilang ya, regression weight-nya hilang, jadi kita tambahkan di sini. Nah, double klik saja parameter regression weight 1. Nah, kita uji ulang. Nah, ini ya. Jadi untuk probe-nya ini sudah terpenuhi, RSMA juga sudah terpenuhi, maka ini dapat dikatakan sebagai model fix untuk
CFA. Jadi CFA yang ini ya. Nah ini adalah konstruk yang digunakan. Nah ini konstruk yang digunakan ya. Jadi semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Nah selanjutnya ketika ini sudah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan ke pengujian SEM. Nah SEM itu ini ya, sesuai dengan model hipotesisnya. Jadi SEM ini kita uji berdasarkan sama seperti tadi GOF, dan ada juga pengujian normalitas. Caranya hampir sama seperti tadi ya. Nah kita buat sesuai dengan susunan hipotesisnya. Oke. Jadi ini kita hapus dulu yang panah bolak-baliknya. Kemudian kita buat panah baru. Nah ini ya, kita buat panah baru seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Nah untuk posisi ini ya, nanti tinggal digeser saja seperti ini. Kemudian ini ditarik ke atas supaya lebih rapi. Nah seperti ini. Nah ini nanti tadi sudah di save ya sebagai CFA2. Nah ini kita buat sebagai SEM-nya. Nah ini kita save dulu, save as seperti ini. Kita tulis seperti ini ya. Kita tulis di sini sebagai SEM. Nah, itu. Nah nanti di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, SEM contoh. Oke. Ini kita bisa lakukan analisis. Nah ini ya, kalau kita lakukan analisis langsung maka akan muncul seperti ini. Kita cancel dulu. Kita harus menambahkan nilai error pada variabel yang terkena arah panah ya. Jadi kita tambahkan di set dan di IE. Kita pilih ini, add unique variable. Nah, plugins, lalu name unobserved variable. Nah ini akan otomatis terberi nama ya. Kita uji. Nah ini kita lihat ya, jadi untuk probnya sudah di atas 0,5, kemudian RSMEA nya ini sudah di bawah 0,08. Nah ini untuk model SEM nya ini sudah terpenuhi. Kita lihat untuk output lengkapnya di sini ya, di model fit. Nah ini ya sudah terpenuhi. Kemudian untuk normalitas, nah ini juga semuanya sudah terpenuhi ya. Nah ini untuk uji normalitasnya nanti bisa dilihat di sini supaya lebih jelas. Nah ini semuanya sudah normal. Nah kemudian ketika semuanya sudah terpenuhi ya seperti ini, kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Nah seperti ini untuk hipotesisnya. Nah untuk hipotesis kita lihat di sini ya, di estimate. Nah ini ya, ini adalah uji hipotesisnya. Nah ini jadi X1 ke Z, X2 ke Z, dan seterusnya seperti itu. Karena kalau ini kan hipotesisnya masih berantakan ya. Nah ini yang sudah dirapihkan ya, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ada koefisien beta. Koefisien beta itu adalah estimate, kemudian SE ini adalah standard error, kemudian ada CR dan p-value. Nah di sini ada dua metode untuk menentukan signifikan atau tidak. Bisa dilihat dari CR-nya atau bisa kita lihat dari p-value. Nah kalau yang bintang-bintang ini artinya ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,01. Jadi ini lebih kecil dari 0,01. Nah karena MOS ini aplikasi jadul, maka ini tidak bisa menampilkan p-value yang lebih kecil dari 0,01. Maka di sini akan muncul bintang-bintang. Di sini juga sudah ada keterangannya. Nah CR ini harus di atas 1,96 dan p-value ini harus di bawah 0,5 baru dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan atau hipotesisnya diterima. Nah ini seluruhnya sudah lebih kecil ya. Nah ini sudah lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk koefisien beta atau di sini di estimate itu, jika di sini ada tanda negatif maka pengaruhnya itu negatif. Nah kalau tidak ada berarti pengaruhnya positif. Nah ini seluruhnya ya, H1 sampai H5 ini memiliki pengaruh positif signifikan. Oke, seperti ini ya untuk pengujian pengaruh langsungnya. Kemudian untuk pengaruh mediasi, di sini ada mediasi kepuasan kerja. Kita lakukan secara manual.
Oke, semoga bisa diikuti ya ini ya untuk analisisnya, karena saya sudah sarankan menggunakan SmartPLS tapi lebih memilih Amos. Nah, untuk pengujian hipotesis yang mediasi ini dilakukan secara manual menggunakan kalkulator Sobel. Nah, seperti ini ya. Kita tulis Sobel Test Calculator Online. Kita pilih aja yang paling atas. Nah, kita menguji ini ya. Kita menguji dari X, Z, Y. Oke. Untuk A ini adalah koefisien jalur dari sini ya. A itu adalah X ke Z. Kemudian B ini adalah Z ke Y. Oke, diingat seperti itu ya, jangan tertukar. Kita masukkan di sini. A ini adalah koefisien beta, X ke Z yang ini. Kemudian SA ini adalah standar errornya yang ini. Nah, B dari Z ke Y ini ya, H5. SB adalah standar error Z ke Y. Ya, setelah seperti ini lalu klik calculate. Nah, ini akan muncul ya. Ini p-value-nya untuk yang X1 ini H6. Kemudian untuk H7 ini X2 ke Z. Nah, ini kita copy sini. Calculate. Nah, ini untuk yang ini ya, H7 seperti itu. Nah, untuk nilai CR ini tidak ada CR-nya ya, karena di sini tidak mengeluarkan nilai CR, jadi hanya dilihat p-value-nya saja. Untuk standar error kita lihat di sini. Ya, ini ya, ini untuk standar errornya. Kemudian untuk koefisien, jadi melihat apakah mediasinya itu berpengaruh positif atau negatif, kita lihatnya di sini ya. Nah, di sini di indirect effect. Nah, ini X2, nah X2Y yang ini adalah hipotesis 7. Nah, X1Y ini adalah hipotesis 6. Nah, ini nilai koefisiennya seluruhnya positif ya. Jadi variabel Z ini memberikan estimasi, memberikan nilai mediasi yang positif pada model penelitian. Nah, kemudian untuk R-square itu kita peroleh nilainya dari sini. R-square itu kita peroleh dari, nah ini ya, square multiple correlation. Nah, ini adalah R-square untuk Z, ini adalah R-square untuk Y yang bawahnya ini ya. Nah, ini ZY, untuk yang ini tidak digunakan. Oke, yang ini saja ZY. Nah, ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Jadi besaran pengaruhnya. Nah, kita lihat di sini untuk besaran pengaruhnya untuk Z nilainya adalah 0,369. Nah, artinya adalah variabel Z ini dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2 sebesar 36,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dari model penelitian. Kemudian untuk Y nilainya adalah 0,474. Nah, ini dipengaruhi oleh variabel X1, X2, dan Z itu sebesar 47,4. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dari model penelitian ini. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jadi untuk Amos ini memang Anda sendiri harus bersabar dalam prosesnya. Pasti nanti akan banyak menemukan kesalahan-kesalahan, karena ini bukan aplikasi yang mudah untuk digunakan. Sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.